Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan, demikian pula kesempatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Dan pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan bagaimana makar dan ambisi orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Yahudi, demikian pula Nasara, demikian pula kaum musyrikin, bahkan kaum munafikin, di mana mereka sangat berambisi untuk menghancurkan generasi muda kaum muslimin. Dan di antara senjata mereka untuk menghancurkan kaum muslimin adalah dengan menebarkan faham-faham di tengah kaum muslimin yang bertolak belakang dengan prinsip Islam, baik dari sisi akidah, demikian pula ibadah, bahkan muamalah, akhlak, keseharian, di mana mereka, orang-orang kafir, mempertontonkan kepada kaum muslimin tentang perilaku dan gaya hidup yang sangat buruk, yang sangat jelek, dengan berbagai media yang ada, yang mereka miliki, baik televisi, demikian pula majalah ataupun surat kabar, koran, bahkan yang sekarang marak di tengah kaum muslimin, di tengah masyarakat, yaitu dengan internetnya. Ya, sehingga ini tentunya sangat berpengaruh terhadap perilaku kaum muslimin. Ditambah lagi, ya, mereka mempertunjukkan di hadapan kaum muslimin kehidupan para wanita kafirah. Para wanita kafirah, baik dari sisi perilaku, ya, cara berpenampilan, cara berpakaian, sampai dengan gaya bicara, demikian pula berdandan, bahkan yang lainnya. Ya, bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan seorang suami, ya, berinteraksi dengan seorang anak, dan yang lainnya. Maka ini tentunya peringatan kepada kaum muslimin agar mereka berhati-hati bahwa musuh-musuh Islam, ya, telah menghadang dan telah mengobarkan api peperangan kepada kaum muslimin, sehingga jangan sampai kaum muslimin lengah, ya, kemudian merasa aman dalam kondisi mereka telah ada di hadapan kita, ya, siap dengan senjata-senjata mereka. Ya, bukan berarti mereka mengirimkan tank-tank, ya, ataupun pesawat tempur ataupun yang lainnya, ya, namun mereka berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin dengan cara, ya, menanamkan dan membiasakan kepada kaum muslimin cara hidup orang-orang kafir, sehingga kaum muslimin jauh dari agamanya, lalai, ya, dengan syariatnya, sehingga mereka lebih condong untuk mencontoh dan mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Nah, tambah lagi narkobanya, ya, merajalela di tengah kaum muslimin, sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, ya, apa yang akan terjadi nanti setelah 10 tahun, ya, 20 tahun ke depan, kalau kondisi umat Islam seperti ini, ya, kaula mudanya, baik yang laki-laki ataupun yang putrinya, ya, para pemudinya, ya, sudah mulai gandrung dengan, ya, yang namanya narkoba,
Demikian pula kehidupan free sex, ya. Bagaimana syahwat, ya, diperturutkan, ya. Dan ini tentunya bisikan-bisikan syaitan. Sehingga hendaknya para orang tua, demikian pula, ya, para wanita muslimah berhati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan, ya, dengan gaya hidup mereka. Kemudian di antara pembahasan yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini pada poin yang keempat adalah tentang hukum, ya, seorang wanita yang bekerja di luar rumahnya. Apa hukumnya di dalam Islam? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap para wanita yang bekerja, ya, mencari nafkah di luar rumahnya. Maka sebelum kita membawakan atau menyebutkan beberapa penjelasan dari beliau di sini, hafizahullah, maka di sini penting bagi kita untuk mengetahui beberapa pendahuluan sebagai muqaddimah agar kita faham bahwa Islam ternyata, ya, demikian indah syariatnya, ya, dan tidak, ya, melakukan penekanan ataupun intimidasi kepada kaum wanitanya. Yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan, ya, bahwa di antara manusia ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Dan masing-masing diberikan kelebihan, ya, dan diberikan sifat-sifat ataupun karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, baik dari sisi fisik, ya, demikian pula kekuatan, demikian juga karakter dan sifat. Ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab kepada kaum lelaki, ya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, ya, berupa tanggung jawab untuk mencari nafkah, ya, menghidupi keluarga, ya, dan mencari sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki demi menghidupi anak dan istrinya. Adapun para wanita, maka di antara tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka adalah mereka dituntut untuk, ya, menjaga keluarganya, ya, memelihara harta suaminya, mendidik anak-anaknya, ya, demikian pula menjaga kehormatannya, tinggal di rumahnya. Ini sesuai dengan apa yang Allah siapkan bagi mereka, para wanita. Nah, kemudian poin yang ketiga bahwa telah terjadi pergeseran dan penyimpangan, ya, pemahaman di tengah kaum muslimin, ya, di mana sebahagian mereka telah termakan dengan propaganda ataupun, ya, pemikiran ataupun pendapat, ya, pandangan dari orang-orang kafir, di mana sebagian mereka, ya, menyangka bahwa apabila seorang wanita, ya, ini memiliki pekerjaan, ya, terlebih di luar rumahnya, baik sebagai pegawai ataupun sebagai, ya, kepala sebuah instansi, ya, atau menjabat sebuah jabatan ataupun yang lainnya, maka ini, ya, menjadikan dia terasa lebih pede, ya, percaya diri, merasa bahwa dia eksis di tengah masyarakatnya, ya, termasuk orang-orang yang terpandang, dan itu yang diinginkan, eksistensi, ya, ingin dianggap bahwa dia manusia, bahwa wanita juga bisa, ya, kenapa tidak, ya, nggak mesti harus laki-laki yang bisa ini bisa itu, kami juga bisa, ya, sehingga ini popularitas yang diinginkan, ya, telah bergeser, ya, dari fitrahnya. Nah, tambah lagi adanya propaganda bahwa ketika para wanita muslimah secara khusus mereka keluar rumahnya dalam kondisi mereka bekerja, ya, dengan berbagai lapangan pekerjaan yang ada,
Bahkan setiap ada tawaran, ya, lowongan pekerjaan, dia berusaha untuk mendaftar dan bersemangat, berambisi untuk bisa mendapatkan posisi itu. Ya, ini dianggap sebagai upaya untuk ikut andil dalam membangun bangsa. Ya, ini juga syubhat. Ya, maka tentunya hendaknya seorang muslimah menyadari, ya, bahwa ini merupakan makar dari syaitan dan rencana jahat dari kufar, orang-orang kafir yang berusaha untuk mengeluarkan kaum muslimah dari fitrahnya. Ya. Sementara, ya, poin yang keempat, Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk tetap tinggal di rumahnya, dan itulah kemuliaan. Ya. Allah nyatakan dalam suratul Ahzab ayat ke-33, Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kalian, ini mereka para wanita, tinggal tetap di rumah-rumah mereka. Wala tabarrajna, ya, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada para wanita muslimah. Meskipun ayat ini, ya, pada asalnya diarahkan kepada istri-istri Nabi, ya, yang kita kenal, yang kita ketahui, bahkan kita yakini kesuciannya, ya, istri-istri Nabi di dunia demikian pula di akhirah. Ya, namun toh Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada mereka untuk sabar, tetap tinggal di rumah-rumah mereka, ya, siap untuk berkhidmah melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jangan bermudah-mudahan untuk keluar dari rumahnya tanpa ada hajah. Sehingga kalaulah ini diarahkan kepada istri-istri Nabi dengan sekian banyak keutamaan yang mereka miliki, maka tentunya ayat ini lebih pantas lagi untuk diarahkan kepada, ya, kaum wanita muslimah sekarang ini terlebih khusus, agar supaya mereka tidaklah keluar dari rumahnya kecuali dengan, ya, kebutuhan yang mendesak, ada hajah, ya, sebagaimana kebutuhan syar'iyah, ya, ibadah, pergi ke masjid tentunya dengan syarat-syaratnya, ataupun, ya, untuk menghadiri majelis ilmu ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sebagian ulama ahlu tafsir seperti yang diriwayatkan dari al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, kata beliau, kanatil mar'atu takhruju wa tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujal jahiliyah. Bahwa dahulu, ya, para wanita mereka biasa keluar dan berjalan, ya, di antara kerumunan kaum lelaki, dan itulah tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Ya, sudah tahu di sana banyak laki-laki, ya, bergerombol, berkumpul, bermajlis, duduk, berdiri, ngumpul. Lah ini wanita, ya, dengan beraninya langsung, ya, masuk dalam kerumunan kaum lelaki tadi. Ini termasuk perilaku jahiliyah. Demikian pula Al-Imam Qatadah rahimahullah beliau menjelaskan tentang pengertian dari tabarruj, ya, jahiliyah. Kata beliau, idza kharajna atau idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna masyatan, ya, wa taksur, di mana kalian wahai para wanita, apabila kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian berjalan, ya, berlenggak-lenggok, ya, seperti menawarkan diri kepada kaum lelaki, ya, dan inilah yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk, ya, bentuk tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Demikian pula diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan rahimahullah,
Muqatil bin Hayyan. Ya, di antara pengertian tabarruj orang-orang jahiliyah. Kata beliau, "Innaha tulqil khimar ala ra'siha wa la tashuddahu." Ya, wa la tashudduhu. Di mana mereka orang-orang jahiliyah, ya, para wanitanya itu mengenakan khimar, ya, kerudung di atas kepalanya begitu saja, ya, dan tidak dikuatkan ikatannya, ya, sehingga nampak kalung, ya, anting-anting, bahkan lehernya semuanya kelihatan, ya, disebabkan karena ketika dia mengenakan kerudung ini ala kadarnya, tidak sampai menutupi auratnya, ya, bahkan sampai terlihat perhiasannya. Ini juga termasuk perilaku jahiliyah. Ya. Kalau sekarang mungkin lebih tren dengan kerudung gaul. Ya. Asal nempel. Ya. Asal terikat dalam kondisi pas-pasan. Ya. Pas-pasan. Sehingga semakin nampak perhiasannya. Allahumma musta'an. Oleh karena itu, poin yang kelima. Ya, Islam telah mengajarkan kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan, ya, melakukan ikhtilaut, percampur bauran antara laki-laki dan wanita. Ya, bahkan dalam ritual ibadah di dalam Islam itu diperingatkan agar kita, ya, tidak ikhtilaut, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan sampai dalam masalah salat. Ya, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, bahwa sebaik-baik saf, ya, bagi kaum lelaki adalah yang pertama, ya, saf yang terdepan. Adapun yang paling buruk adalah yang terakhirnya. Ya, saf yang paling terakhir. Ini untuk jamaah laki-laki. Adapun untuk, ya, jamaah perempuan, maka yang terbaik adalah yang terakhir. Ya, adapun yang paling buruk adalah saf yang terdepan. Nah, apa hikmahnya sampai demikian aturan dari Rasulullah SAW? Ya, di antara hikmahnya adalah agar supaya, ya, tidak terjadi ikhtilaut, percampur bauran, ya, antara laki-laki dan perempuan sampai dalam masalah sholat. Ya, terlebih dalam masalah yang lainnya. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita, ya, sebagai seorang muslimah, ya, berhati-hati untuk tidak tasahul, ya, bermudah-mudahan, ya, ikut nimbrung, bergabung dengan, ya, majlisnya kaum lelaki dalam kondisi mereka bukan mahram kita. Ya, bukan mahram kita. Ya, terlebih ada perilaku kebiasaan sebagian para wanita, ya, mereka biasa apabila keluar dari rumahnya, terlebih, ya, ketika ingin bekerja, ya, beraktivitas, mencari nafkah, membantu suaminya, dalam kondisi bertabarruj, ya, memamerkan perhiasannya dan sufur, mempertontonkan, ya, perhiasannya di hadapan yang bukan mahramnya. Dan ini diharamkan, ya, tidak dibolehkan, ya, dan termasuk pelanggaran. Bahkan ini termasuk perzinaan, auzubillah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, wal mar'atu idza sta'tarat famarat bil majlisi, ya, fahiya kada wa kada, ay zaniyah. Apabila ada seorang wanita, ya, dia menggunakan minyak wangi, kemudian dia melewati sebuah majlis, ya, terlebih, ya, dia sambil mempertontonkan perhiasannya, tambah lagi jalannya dilenggak-lenggokkan, ya, sehingga memancing, ya, dan menggoda kaum lelaki yang dilewatinya. Maka ini kata Nabi, fahiya zaniyah, dia adalah pezina, na'udzubillah.
Ya. Oleh karena itu, di antara kerusakan yang terjadi ketika para wanita keluar dari rumahnya dalam kondisi tidak memperhatikan adab-adab syar'i, ya, tidak memperhatikan adab-adab syar'i, bahwa yang pertama ini merupakan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, bahwa wanita tersebut akan menganggap remeh dan enteng, ya, tentang adab-adab Islam yang mulia ini. Nah, ini disebabkan karena kejahilan, ya, minimnya pengetahuan agama tentang adab-adab Islam. Yang ketiga, di antara bentuk kerusakan dan pelanggaran yang terjadi ketika para wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja, bahwa ya, akan berkurang, bahkan hilang rasa malu, ya, dan iffah, ya, kesucian diri pada wanita tersebut. Akan berkurang rasa malunya. Ya, kenapa? Sering, ya, melihat, ya, sering berkumpul dengan kaum lelaki. Ya, berbeda dengan seorang wanita yang, ya, hampir-hampir tidak pernah untuk, ya, berkumpul, ya, melihat kaum lelaki yang bukan mahramnya. Ya, akan tinggi dan besar rasa malunya. Ya, berbeda halnya dengan seorang wanita yang setiap harinya keluar masuk, ya, ke majelisnya kaum lelaki yang bukan mahramnya. Ini akan mengurangi, ya, kehormatannya dan akan mengurangi rasa malunya, bahkan bisa jadi hilang. Allahul musta'an. Kemudian di antara kerusakan yang lain, bahwa ini akan menyebabkan, ya, seseorang meninggalkan, ya, hal-hal yang bisa menutupi auratnya. Nah, ini juga termasuk kerusakan. Tanpa sadar, ya, yang awalnya masih berusaha untuk mengenakan hijabnya, ya, menutupi auratnya, ya, tangan serta kakinya, demikian pula wajahnya, namun lama-kelamaan, ya, mulai bergeser, mulai berkurang rasa malunya, ya, mulai bermudah-mudahan, mulai nampak tangannya, kelihatan kakinya, tambah lagi bisa jadi, ya, wajahnya, ya, dan seterusnya, ya, sehingga semakin jauh dan semakin jauh dari adab-adab Islam yang suci ini. Ditambah lagi kerusakan yang berikutnya, bahwa, ya, dia menyangka bahwa dia ingin disamakan, ya, dengan kondisi kaum lelaki. Ya, sebagaimana kaum lelaki bisa ini, bisa itu, maka dia pun merasa berhak, ya, untuk melakukannya. Dalam kondisi sekian aturan-aturan syariat dia langgar, ya, dia indahkan, tidak dipedulikan. Ya, maka ini beberapa kerusakan dan pelanggaran ketika seorang, ya, bekerja di luar rumahnya dalam kondisi bertabarruj, ya, memamerkan perhiasannya ataupun sufur, ya, mempertontonkan perhiasannya di hadapan orang-orang bukan mahramnya. Kemudian kita baca keterangan dari al-muallif hafizahullahu taala pada poin yang keempat. Kata beliau, la mani'a min 'amalil mar'ati kharija baitiha idza kanat bil dawabitil atiyah. Ya, tidak mengapa, ya, tidak terlarang, ya, seseorang ataupun seorang wanita bekerja di luar rumahnya, ya, selama memenuhi beberapa ketentuan berikut ini. Ya, jadi di sini beliau akan menyebutkan dan membawakan beberapa persyaratan bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Yang pertama, an tahtaja ila hadzal amal aw yahtaja al-mujtama' ilayh bihaitsu la yujadu man yaqumu bihi minar rijal. Bahwa wanita tersebut membutuhkan pekerjaan itu atau masyarakat membutuhkannya, ya, di mana tidak ada seorang laki-laki
yang bisa menggantikan kedudukannya. Ya, ini syarat yang pertama. Ya, bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Apa itu? Yang pertama, wanita tersebut membutuhkan pekerjaan itu. Ya. Atau kondisi yang kedua, masyarakat membutuhkan tenaganya ataupun keahliannya dalam kondisi tidak ada kaum lelaki yang bisa menduduki atau menggantikan posisi dan kedudukannya ataupun pekerjaannya. Enggak ada. Jadi sifatnya darurah. Ya, darurat, terpaksa. Ya. Nah, misalkan sebagai dokter, ya, atau sebagai pengajar, ya, untuk menangani, ya, pendidikan anak-anak perempuan. Demikian pula dokter, ya, menangani sebuah rumah sakit ataupun puskesmas ataupun yang lainnya dalam kondisi yang ditangani adalah pasien-pasien wanita. Terpaksa dia keluar. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil baiti alladhi huwa 'amilaha al-asasi, huwa 'amaluha al-asasi. Bahwa keluarnya dia dari rumahnya ini setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yang mana itulah inti dari tugas utamanya. Ya, jadi sebelum dia keluar dari rumahnya untuk bekerja karena terpaksa, ya, tenaganya dibutuhkan, ya, keahliannya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, ya, dia telah menyelesaikan tugas utamanya sebagai, ya, ibu rumah tangga, ya, istri suaminya, yang mengurusi anak-anaknya, ya, sudah selesai, ya, sudah rampung, ya, sehingga pindah kepada tugas tambahan, yaitu melayani masyarakat misalkan. Ya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayyakuna hadzal amal fi muhitin nisa. Ya, bahwa pekerjaan yang dia geluti ini sesuai dengan kemampuan para wanita secara umum. Ya, bukan di luar kemampuannya. Seperti apa? Kata'limin nisa wa tadbibi atau tamridin nisa. Ya, seperti, ya, berprofesi sebagai pengajar, sebagai mudarisah, ya, sebagai guru, di mana yang diajari adalah para wanita juga, ya, bukan campur lagi perempuan, ya, tinggal dalam satu kelas, belajar satu ruangan, bukan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah dia sebagai guru, sebagai mudarisah, sementara murid-muridnya adalah perempuan semuanya, ya. Atau sebagai dokter, dalam kondisi yang dirawat, yang diurusi pasiennya adalah dari kalangan para wanita juga. Atau tamridin nisa, sebagai perawat, ya, di mana yang diurusi adalah pasien wanita juga. Wa yakunu mun'azilan 'anir rijal, dalam kondisi, ya, tempat bekerjanya itu terpisah, ya, dari, ya, tempat atau ruangan pekerjaan kaum lelaki, ya, terpisah, enggak campur. Ya, terkadang, ya, sebagian pasiennya adalah perempuan tapi tempat kerjanya, ruangannya campur, ya, dengan laki-laki yang lain yang bukan mahramnya, maka ini juga tidak dibolehkan. Ya, namun di sini syarat yang ketiga, bahwa pekerjaan tersebut, ya, sesuai dengan kemampuan, ya, para wanita secara umum. Kemudian yang keempat, kadzalika la mani' bal yajibu 'alal mar'ati an tata'allama umur diniha. Ya, bahwa tidak ada larangan, bahkan wajib bagi para wanita untuk mempelajari urusan agamanya. Ya, bahkan ini termasuk bekal untuk bisa, ya, selamat dari berbagai macam fitnah dan godaan ketika dia bekerja di luar rumahnya. Ya, dengan membekali diri, ya, ilmu syar'i. Wala mani'a an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilaih. Dan tidak ada larangan
untuk wanita tersebut mempelajari urusan agamanya, apa yang dibutuhkan. Wa yakunu at-ta'limu fi muhitin nisa, di mana dia diajari ataupun belajar dengan cabang-cabang ilmu yang itu sesuai dengan kemampuan para wanita. Wala ba'sa an tahdhura durusa fil masjid wa nahwih, dan tidak mengapa bagi seorang wanita untuk hadir, datang menghadiri majelis ilmu di masjid ataupun yang semisalnya. Wa takunu mutasattiratan wa mun'azilatan 'anil rijal, dalam kondisi tempat dia belajar, tempat dia menuntut ilmu, baik di masjid ataupun di ruangan tertentu, ini tertutup dan terpisah dari kaum lelaki. Ala dha'i ma kanat an-nisa'u fi sadril Islam ya'malna wa yata'allamna wa yahdurna ilal masajid. Sebagaimana hal ini telah ditempuh, telah dilakukan oleh para wanita di awal-awal Islam dari kalangan sahabiyat, di mana mereka beramal dengan Islam dan mempelajari Islam dan menghadiri majlis-majlis ilmu di masjid dalam kondisi terpisah dari kerumunan dan majlisnya kaum lelaki. Ini beberapa persyaratan yang boleh sebutkan terkait dengan bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain menambahkan syarat-syarat yang lainnya sebagai tambahan. Berarti syarat yang kelima, bahwa pekerjaan tersebut, ini pekerjaan yang dia geluti, ini terbebas dari perkara-perkara yang haram, seperti bertabarruj, mempertontonkan perhiasannya, ataupun ikhtilat, bercampur baur antara laki dan perempuan, jadi steril. Tempat dia bekerja, demikian pula pekerjaan yang dia geluti ini bersih dari hal-hal yang haram. Nah, kemudian yang berikutnya, syarat yang ke-6, bahwa hendaknya wanita tersebut selalu dan senantiasa menghiasi dirinya dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Nah, bukan dengan kelancangan dan keberanian alias nekat. Sehingga terkadang bermudah-mudahan yang penting saya, yang penting saya, yang penting saya. Dalam kondisi tidak mengetahui bahwa di depan musuh telah mengancam. Sekian banyak kejadian ketika para wanita keluar dari rumahnya untuk bekerja dalam kondisi mereka bertabarruj, mempertontonkan perhiasannya, kemudian berdandan sedemikian rupa sehingga menggoda yang lainnya. Apa yang terjadi? Pelanggaran, pelecehan seksual, diganggu oleh kaum lelaki, para preman, gelandangan. Berani dia. Kenapa? Salahnya dia juga. Kenapa dia mempertontonkan perhiasannya? Dan bahkan di antara kerusakan, atau bahkan sebab terjadinya tindakan-tindakan kriminal, tindak-tindak kejahatan, ini sebabnya adalah keluarnya para wanita untuk bekerja, untuk ini, untuk itu, dalam kondisi mereka berdandan, berhias, bertabarruj, sehingga ketika mereka lewat dalam kondisi minyak wanginya semerbak, bisa tercium dalam jarak sekian ratus meter, saking mahalnya itu minyak wangi. Demikian pula tambah lagi pakaiannya tidak senonoh, nggak sopan, Allahul musta'an, sehingga menggoda yang lainnya untuk melakukan tindak kejahatan, sehingga terjadilah tindakan-tindakan kriminal, bukan hanya pencurian, bukan hanya penodongan, perampokan, bahkan pemerkosaan, pelecehan seksual dan yang lainnya, dan bahkan terjadi di tempat-tempat umum tanpa ada rasa malu. Para penjahat, para perampok, para pembegal
itu melakukan perbuatan kejahatannya di depan umum. Di depan umum. Ya. Apa sebabnya? Ya ini, para wanita terlalu bermudah-mudahan untuk mempertontonkan auratnya di hadapan yang lainnya, yang bukan mahramnya. Allahul musta'an. Ya, sehingga ini juga yang menyebabkan kenapa negeri ini ya, sampai seperti ini kondisinya. Banyak sekali tindak kejahatan di mana-mana. Enggak di kampung, enggak di kota. Ya, enggak di lorong, enggak di jalan raya. Sama-sama rawan, kecuali tempat-tempat yang Allah jaga. Ya, Allah jaga. Nah, seperti markis-markis, ya, pondok-pondok pesantren Ahlussunnah insyaallah. Ini tempat-tempat yang aman insyaallah taala. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dan lingkungan kita dari ya tindakan-tindakan kejahatan dari musuh-musuh Islam. Allahumma musta'an. Ya. Dibandingkan dengan kondisi ya negeri-negeri yang di sana ya sangat memperhatikan adab-adab syar'i, adab-adab Islam dalam berhijab. Perhatikan Saudi Arabia. Ya. Berapa kali tindakan kriminal kejahatan yang terjadi di sana? Sangat minim, sangat sedikit. Kenapa? Barokah negerinya. Ya, di sana di samping diterapkan hukum-hukum Islam, tambah lagi para wanitanya luar biasa, masih menjaga ya adab-adab Islam. Ya, masih menutup auratnya. Ya, masih ya menjaga auratnya dari pandangan orang-orang yang bukan mahramnya. Ya, berbeda halnya dengan negeri-negeri yang sangat mengindahkan, tidak memperhatikan adab-adab Islam. Luar biasa rusaknya, naudzubillah. Ya, tambah lagi di kota besarnya. Ya, mengerikan. Ya, Allahul musta'an. Kemudian syarat berikutnya bahwa wanita tersebut ketika bekerja di luar rumahnya ini harus selalu mengenakan hijab yang syar'i. Ya, hijab yang syar'i. Nah, dan tidak dibolehkan untuk menampakkan perhiasannya ataupun auratnya kepada ya, kaum pria yang bukan mahramnya. Ya, jadi meskipun dia bekerja di luar rumahnya, maka ini hendaknya tetap mengenakan hijabnya yang syar'i, menutup auratnya dan tidak nampak perhiasannya ya, di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya. Nah, yang dari sini menjelaskan kepada kita bahwa Islam ya tidaklah mengekang ya, tidaklah memenjarakan kaum wanita untuk tidak bekerja sama sekali. Pada asalnya bahwa para wanita punya hak yang sama dalam masalah pekerjaan dengan kaum lelaki. Hanya saja tentunya dengan batasan-batasan syar'i. Ya, tidak sebebas-bebasnya. Ya, boleh tanpa ada aturan, ya, tanpa ada syarat-syarat yang mengikat. Bukan itu maksudnya. Ya. Oleh karena itu, para wanita sahabiyat dahulu juga mereka bekerja. Ya, beraktivitas sebagaimana yang lainnya. Ya, namun ya mereka dibimbing dengan bimbingan Islam. Ya, tidak bertabarruj, ya, tidak memamerkan perhiasannya, ya, tidak mengenakan minyak wangi. Dan mereka pun bekerja dalam kondisi terpaksa, ya, karena dibutuhkan tenaganya, ya, karena mungkin keluarganya tidak mampu, suaminya nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan, ya, keluarganya, ya. Dalam kondisi mereka senantiasa membekali dirinya dengan ketakwaan, dengan ilmu syar'i, ya. Para wanita sahabiyat, mereka juga manusia biasa, beraktivitas, ya, mereka butuh makan, ya, bekerja sebagiannya. Ya, namun tetap mereka juga menuntut ilmu. Sehingga dengan ilmu inilah bisa membentengi seorang dari pelanggaran-pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa Islam itu melarang ya para wanita muslimah untuk bekerja, ya. Sama sekali ini pemahaman dan pandangan yang keliru, salah. Ini termasuk tindakan diskriminasi, ya. Membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, dan ini tidak benar. Ya, siapa bilang Islam melarang seorang wanita untuk bekerja? Ya, boleh seorang wanita ya berprofesi sebagai pengajar, sebagai mudarrisah, sebagai dokter, atau sebagai perawat, ataupun sebagai sekretaris, ataupun yang lainnya, boleh. Ya, namun ingat
dengan batasan-batasan syar'i. Kalau jadi perawat yang diurus ya perempuan juga. Kalau jadi dokter ya pasiennya ya perempuan juga. Kalau jadi sekretaris atau bahkan kabag sekalipun, pimpinan sebuah instansi itu pun yang diurus ya perempuan juga. Tidak boleh ketika bekerja campur dengan laki-laki. Ya, ketika jadi mudarrisah, pengajar, ini juga yang diurus, yang diajari adalah para pelajar dari kalangan wanita. Ya, tidak boleh dari kalangan laki-laki. Ini. Ya, jadi hendaknya kita memperbaiki ya pemahaman kita tentang hal ini sehingga jangan sampai terkesan pada diri kita, demikian pula di tengah masyarakat kita adanya kesan yang salah tentang Islam. Sehingga mengesankan bahwa Islam itu kejam, ya, Islam itu jahat, Islam itu ya zalim, ya, tidak adil terhadap para wanitanya. Ya, ternyata tidak demikian. Islam justru ingin mengangkat derajat para wanita sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan asal penciptaannya, ya, sesuai dengan fitrahnya yang suci, ya, sehingga apabila seorang wanita memungkinkan untuk tetap tinggal di rumahnya, ya, bahwa ahsan, maka itu lebih baik. Nah, daripada dia ya keluar rumah ya kesana kemari tanpa ada kebutuhan yang jelas. Wallahu taala a'la wa a'lamu bissawab. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan beberapa persyaratan ya tentang bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Nah, sebagai kesimpulan ya untuk ya murajaah, yang pertama di antara syarat yang beliau sebutkan bahwa pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Ya. Atau yang kedua, masyarakat membutuhkan keahlian dan pekerjaannya. Dalam kondisi tidak ada kaum lelaki yang bisa menggantikan posisinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika wanita itu ingin bekerja di luar rumahnya, hendaknya dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Dan itulah tugas utamanya. Yang ketiga, bahwa pekerjaan itu sesuai dengan kemampuan ya para wanita secara umum. Ya, jangan sampai seorang wanita membebani dirinya dengan pekerjaan yang dia tidak mampu. Bahkan termasuk pekerjaan laki-laki. Ya, maka hendaknya dihindari. Ya, kemudian yang keempat, hendaknya para wanita ya wajib untuk mempelajari ilmu agamanya. Ya, dan tidak mengapa untuk dia hadir dalam majelis-majelis ilmu. Ya, di masjid ataupun di ruangan-ruangan tertentu dalam kondisi tertutup ruangannya dan terpisah dari majelisnya kaum lelaki. Ya, kemudian syarat yang berikutnya juga tadi disebutkan ya bahwa dia keluar bekerja di luar rumahnya dalam kondisi terbebas dari hal-hal yang haram. Ya, dan juga syarat berikutnya hendaknya dia menghiasi dirinya dengan ketakwaan, ya, dengan iman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya juga hendaknya dia mengenakan hijab yang syar'i. Ya, tidak boleh untuk mempertontonkan ataupun menampakkan perhiasan ataupun auratnya di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya. Nah, dan satu lagi, ya, sempat terlupakan, ya, syarat yang harus terpenuhi juga, bahwa wanita tersebut ketika keluar ya, bekerja di luar rumahnya, itu setelah mendapatkan izin ya, dari walinya atau suaminya ketika sudah menikah. Ya, jadi apabila dia masih gadis, maka apabila dia hendak bekerja di luar rumahnya, harus dapat izin dari walinya. Siapa walinya? Ya, misalkan ayahnya, bapaknya, ataupun kalau misalkan sudah meninggal, ya siapa yang ngurusi? Seperti pamannya, ataupun yang lain, yang jelas walinya. Yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan penjagaan dari wanita tersebut. Kalau sudah menikah, berarti harus mendapatkan izin dari suaminya. Ya, harus dapat izin dari suaminya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sebutkan terkait dengan beberapa persyaratan bolehnya seorang wanita bekerja di luar rumahnya. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.